Perkenalkan, nama saya Nova Magdalena dengan NIM 22006203. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi azas pendidikan sepanjang hayat. Baiklah, di sini dengan topik materi yang pertama yaitu pengertian azas pendidikan, yang kedua itu pengertian pendidikan sepanjang hayat, yang ketiga tujuan pendidikan sepanjang hayat, yang keempat karakteristik pendidikan sepanjang hayat, yang kelima perlunya pendidikan sepanjang hayat, dan yang keenam implementasi pendidikan sepanjang hayat. Baik, langsung saja dengan topik pertama yaitu apa sih azas pendidikan itu? Azas adalah prinsip dasar yang menjadi acuan berpikir seseorang. Dengan definisi azas adalah dasar atau hukum dasar dalam Kamus Bahasa Indonesia. Azas adalah dasar atau hukum dasar yang berprinsip menjadi acuan berpikir seseorang mengambil keputusan yang penting dalam kehidupan, sehingga azas pendidikan adalah sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan pendidikan. Jadi, azas pendidikan itu lebih memfokuskan perhatian kepada cara penyelenggara pendidikan yang dilandasi oleh pemikiran-pemikiran tentang bagaimana layanan pendidikan itu diselenggarakan. Baik, yang kedua yaitu pengertian pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan umur hidup atau pendidikan sepanjang hayat adalah dalam bahasa Inggris disebut seumur hidup pendidikan. Adalah prinsip pendidikan yang menyatakan bahwa pendidikan itu berlangsung untuk umur hidup manusia. Artinya lugas yaitu pendidikan tidak berhenti sehingga individu menjadi dewasa, tetapi tetap berlangsung sepanjang hidup. Pendidikan umur hidup bukan suatu kegiatan pada program pendidikan. Namanya mengatakan bahwa pendidikan sepanjang hayat sebagai tujuan atau ide resmi untuk perorganisasian dan perinstrumenan pengalaman pendidikan. Perorganisasian dan perstrukturan ini diperluas mengikuti seluruh rentang usia dari usia paling muda sampai usia paling tua. Ini menurut Tirta Harja dan LA Solo 2008 halaman 43. Poin yang ketiga yaitu tujuan pendidikan sepanjang hayat. Tujuan pendidikan manusia seutuhnya dan dilaksanakan seumur hidup adalah untuk mengembangkan potensi kepribadian sesuai dengan kodrat dan hakikatnya, dan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa proses pertumbuhan dan perkembangan kepribadian manusia bersifat hidup dan dinamis, serta untuk mempertahankan dan mengingatkan mutu kehidupan. Selanjutnya yaitu dasar pemikiran yang menyatakan bahwa pendidikan seumur hidup itu sangat penting dan dapat ditinjau dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu ideologis, yaitu pendidikan seumur hidup yang memungkinkan seseorang mengembangkan potensinya dengan terus-menerus sepanjang hidupnya. Yang kedua yaitu tinjauan ekonomis, yaitu pendidikan seumur hidup adalah cara yang efektif untuk keluar dari kebodohan yang menyebabkan kemelarutan. Yang ketiga yaitu tinjauan sosiologis, yaitu pada umumnya negara-negara berkembang masih banyak orang tua yang kurang menyadari pentingnya pendidikan formal bagi anak-anaknya. Selanjutnya yaitu tinjauan politis, yaitu negara menghendaki seluruh masyarakat menyadari pentingnya hak pribadi dan memahami fungsi pemerintah. Yang selanjutnya tinjauan teknologi, yaitu dunia sangat dilanda oleh eksploitasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berbagai produk yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu ada tinjauan filosofis, yaitu kodrat martabat manusia merupakan kesatuan integral potensi yang meliputi manusia sebagai makhluk pribadi, makhluk sosial, dan makhluk sosial. Yang selanjutnya yaitu ada tinjauan psikologis, adalah dasar kejiwaan dan jasmani, yaitu manusia merupakan kesadaran rohani dari pikir, rasa, kasih
cipta dan abdi, kesadaran jasmani atau penginderaan. Yang terakhir yaitu ada tinjauan pedagogis, yaitu perkembangan iptek yang pesat mempunyai pengaruh yang besar terhadap konsep teknik dan metode penelitian. Topik materi yang keempat yaitu karakteristik pendidikan sepanjang hayat. Di sini yang pertama ada hidup, seumur hidup, dan pendidikan merupakan 3 istilah pokok yang menentukan lingkungan dan makna pendidikan sepanjang hayat. Yang kedua yaitu pendidikan tidaklah selesai setelah berakhirnya masa sekolah, tetapi merupakan sebuah proses berlangsung sepanjang hidup. Yang ketiga yaitu pendidikan sepanjang hayat tidak diartikan sebagai pendidikan orang dewasa, tetapi mencakup memadukan semua tahap pendidikan, baik pendidikan dasar, menengah, dan sebagainya. Yang keempat yaitu pendidikan sepanjang hayat, mencakup pola-pola pendidikan formal maupun pola-pola pendidikan non-formal, baik kegiatan-kegiatan belajar terencana maupun kegiatan belajar insidental. Selanjutnya yang keenam itu ada rumah atau keluarga. Itu memainkan peran pertama, peranaan yang paling harus dan sangat penting dalam memulai proses belajar seumur hidup. Yang ketujuh, masyarakat juga memainkan peran penting dalam sistem pendidikan sepanjang hayat. Yang kedelapan, lembaga-lembaga seperti sekolah, universitas, dan pusat latihan tertentu memiliki peran yang penting, tetapi itu hanya sebuah bentuk dari pendidikan sepanjang hayat. Selanjutnya yaitu pendidikan seumur hidup, menghendaki bersambungnya dimensi-dimensi vertikal dan longitudinal pendidikan. Yang selanjutnya yaitu ada pendidikan seumur hidup, juga menghendaki pendidikan dari setiap tahap hidup sehingga menjadikan bersifat sebagai pendidikan yang universal. Selanjutnya yaitu ada pendidikan sepanjang hayat yang memiliki 2 komponen besar, yaitu pendidikan profesional dan pendidikan umum. Selanjutnya yaitu pendidikan seumur hidup mengandung fungsi-fungsi adaptif dan inovatif dari hidup. Yang selanjutnya yaitu tujuan akhir pendidikan seumur hidup adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu hidup. Selanjutnya ada 3 syarat utama bagi pendidikan seumur hidup, yaitu kesempatan, motivasi, dan edukasi. Selanjutnya pendidikan seumur hidup memperoleh adanya pola-pola bentuk-bentuk alternatif dalam memperoleh pendidikan. Yang terakhir adanya pada tingkat operasional pendidikan seumur hidup membentuk sebuah sistem keseluruhan dari semua pendidikan. Poin yang kelima yaitu perlunya pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat diperlukan meningkatkan persamaan distribusi pelayanan pendidikan, memiliki implementasi ekonomi yang menyenangkan dan esensial. Dalam menghadapi struktur sosial yang berubah, terdapat alasan-alasan kejurusan untuk menetapkan akan menghantarkan peningkatan kualitas hidup. Gagasan dasarnya bahwa pendidikan itu harus dikonsepkan secara formal sebagai proses yang terus-menerus dalam kehidupan individu, mulai dari anak-anak sampai dewasa. Di dalam tulisannya yaitu Korpai dengan memperhatikan masuk dari sebagai perhatian pendidikan mengemukakan bahwa alasan diperlunya pendidikan sepanjang hayat antara lain yaitu alasan keadilan, ekonomis, faktor sosial, perkembangan iptek, dan sifat pekerjaan. Poin yang keenam dari submateri yaitu adanya implementasi pendidikan sepanjang hayat. Implementasi pendidikan sepanjang hayat atau implikasi di sini diartikan sebagai akibat langsung atau konsekuensi dari keputusan penerapan pendidikan sepanjang hayat pada isi program pendidikan dan sasaran pendidikan di masyarakat yang luas dan bervariasi. Yang pertama yaitu implementasi pada program pendidikan. Di sini dibagi menjadi poin lagi, yaitu yang pertama pendidikan baca tulis, pendidikan kejurusan, pendidikan profesional, pendidikan ke arah perubahan dan pengembangan, pendidikan kewarganegaraan dan kawasan politik,
Dan yang terakhir yaitu pendidikan kultural dan pengisian waktu luang. Selanjutnya yaitu yang kedua itu ada implementasi sasaran pendidikan sepanjang hayat. Yang pertama itu para petani, yang kedua itu para remaja yang putus sekolah, yang ketiga para pekerja yang berketerampilan, yang keempat para teknik dan golongan, yang kelima para pemimpin masyarakat, yang ketujuh yaitu para anggota masyarakat yang sudah tua. Selanjutnya yaitu adanya implementasi seumur hidup pada program pendidikan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu yang pertama pendidikan baca tulis fungsional, pendidikan yudikasional, pendidikan profesional, pendidikan ke arah perubahan dan pembangunan, pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik. Nah, sekian dari saya ucapkan terima kasih.